Salamatul insan fi hifzil lisan, kan gitu. Selamatnya manusia gantung dia punya lidah itu. Maka ucapan itu akan mendatangkan kemuliaan. Maka kita katakan ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Kepadanya diangkat, dinaikkan apa? Kalimat-kalimat thayyib. Nah, di sini ada 9 kalimat atau ucapan yang dibolehkan dalam Al-Qur'an. Nah, ini nih. Ucapan yang dibolehkan dalam Islam. Selain ini jangan. Pasti akan hina. 1, kaulam ma'rufa. 2, kaulam mimman da'a ilallah. 3, kaulam maisura. 4, kaulam baligha. 5, kaulan layyinan. 6, kaulan sakila. 7, kaulan syadida. 8, kaulan karima. 9, kaulan azima. Itu kaulan-kaulan ucapan yang diperbolehkan dalam Al-Quran. Selain itu celaka. Nah, gitu. Ingin mulia pakai omongan ini. Pertama, kaulam ma'rufa, ucapan yang baik. Jangan ngebohong mulu. Suka ngebohong sama bini, suka bohong sama istri. Nah, kadang-kadang. Jadi kalau bikin omongan yang nggak bener, ya, bikin omongan yang hoax gitu kan, itu kan jelas omongan yang kagak bener tuh, hati-hati. Makanya kalau orang udah bohong sekali, dia akan bohong terus-terusan. Bener. Kalau orang udah bohong sekali, dia akan kepancing bohong yang kedua, terus akan bohong yang ketiga, terus begitu tuh, ya, akan begitu. Kayak temen, saya punya teman di pesantren di Mampang itu, namanya santri kan, kalau pulang gaya kan, nggak pakai peci itu, naik Metro Mini jurusan Blok M Pasar Minggu, Metro Mini 75. Oh. Masih inget tuh. Namanya santri, mau pakai, dan tadi kan gitu, dandan kayak mantri, makan kayak meri kan santri gitu. Gitu ya. Kalau pakai peci udah gagas kan di Metro Mini. Ya, sampai Pasar Minggu duduk di halte nungguin ke arah Pejaten gitu. Datang tuh ada mahasiswa dari nunggu di Gunadarma di Depok gitu, di situ. Bergaya, mempunyai wajah lumayan ganteng teman itu. Ya kenalan katanya. Kenalan dong ya gitu. Iya. Namanya iya. Kakak dari mana? Saya enggak dari Klaten, enggak. Saya dari mana? Saya dari Banten. Oh gitu. Banten ngomongnya. Lah dari Kerawang dia. Satu bohong kan? Bohong. Oh, di sini ngapain? Kuliah. Bohong kan 2 tuh. Lama ngobong dia, kolesterol itu. Bohong 2 kan, kepancing yang kedua. Jurusan apa? Ngambil teknik. Saya dengerin aja tuh. Maka jurusan astrologi dia kan, astrol. Udah bohong yang ketiga. Semester berapa? 5. Bohong lagi kan? Terus bohong, Pak. Orang kalau sudah bohong sekali nih, kepancing kedua, terus aja gitu. Nggak mau dibilang santri, kagak mau, gengsi. Coba kalau jujur, dari mana Pak? Dari Kerawang, betul kan? Di sini ngapain? Santri, bener kan? Dalam buat 3 tahun, bener, jujur terus tuh. Kalau jujur kan gitu. Bohong, gitu. Kelihatan nih. Makanya kaulam ma'rufah, ucapan yang baik, yang benar tuh, ngomong tuh yang benar, bikin orang jadi mulia karena ucapan selalu benar. Ya, makanya Nabi itu mulia karena apa? Siddiq, benar, ucapannya benar gitu kan, ucapannya nggak pernah bohong, maka jadi mulia gitu kan. Ya. Pertama kaulam ma'rufa, yang kedua kaulam mimman da'a ilallah, ucapan yang mengajak kepada jalan Allah. Itu kaulam mimman da'a ilallah, ucapan orang-orang yang selalu menyeru, mengajak kepada jalan Allah. Yuk kita ibadah, jangan maksiat. Itu bagus tuh. Itu ucapan yang mendatangkan satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan omongan kita ngajak orang kagak bener, ngajak orang untuk maksiat, jangan. Itu ngajak yang tidak mengajak kepada Allah, itu hati-hati, bikin kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kaulan apa? Lupa lagi. Kaulam maisuro. Bukan maisaroh. Maisuro. Apa maisuro? Ucapan yang memudahkan, nggak bikin sulit rumit orang tuh. Makanya hati-hati kalau jadi pejabat, jangan mempersulit rakyat tuh, dipersulit omongannya, kudu gini wah gampang. Maka kata Nabi, siapa yang mempersulit urusan muslim di dunia, nanti dipersulit urusan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati itu, dipermudah tuh. Jadi kalau ucapan tuh bikin mudah, jangan mempersulit. Kaulam maisuro, dipermudahlah, kan gitu. Jangan suka mempersulit ucapan, belibet ngomongnya gitu. Apa belibet? Apa belibet? Apa sih? Pabaliut. Pabaliut. Dekat padahal mah ke situ kan, kemana we lah itu teh ngomong teh. Jadi bikin pusing gitu. Ya, udah. Muter-muter gitu. Gokpa kadinya kene gitu kan. Jangan begitulah. Kalau orang muter-muternya ngomongannya ngeyel gitu kan, maka ada torikot ngeyeliah gitu. Itu agak bener itu. Kaulam maisuro. Ya. Yang keempat, kaulam baligho, ucapan yang berbobot gitu. Ya, ucapan yang berbobot, yang mengandung kaul hikmah. Dengan ucapan itu orang tersentuh, oh iya, sadar tuh orang, nggak nyangka tuh omongan itu berbobot buat dia, kena dia punya hati, sadar dia punya perbuatan, taubat kepada Allah, berbobot tuh omongannya. Kayak begini contoh berbobotnya. Seorang raja datang melewati seorang nenek-nenek, ini contoh. Ketika itu dilewat, nenek-nenek lagi nanam pohon kelapa, tunas baru ditanam, nenek-nenek banget lah. Kata raja, "Nek, buat apa kamu tanam pohon kelapa baru tunas? Artinya percuma kau tanam, engkau belum akan menikmati pohon tersebut, kau sudah meninggal dunia. Buat apa menanam sesuatu yang nggak akan kau nikmati?" Kan begitu logikanya, benar. Tapi apa kata nenek tersebut? Laqad gorosu hatta akalna wa innana lanagrosu hatta yakulanna subadana. Laqad gorosu, apa kata nenek? Orang tua kita dulu sudah menanam kebaikan. Akalna, tapi kita yang menikmati. Orang tua kita yang menanam, yang berbuat kebaikan, kita anak-anak yang menikmati. Walaupun mereka nggak menikmati, kita yang menikmati anak-anaknya. Ya. Wa innana, maka saya pun lana grosu, menanam pohon ini hatta yakulana subadana, agar dinikmati oleh orang-orang yang hidup sesudah aku. Itu kaulan baligo. Oh iya, benar juga ya. Jadi nggak setiap yang kita perbuat harus hari ini, belum tentu. Kita bagusnya itu kita menanam hari ini kebaikan, biarin kita nggak menikmati untuk orang-orang yang hidup sudah kita, kayak pejuang merdeka sudah nggak menikmati itu cakep. Dengan demikian sadar, oh iya juga tuh kaulam baligho tuh, ucapan yang berbobot, sehingga itu raja sadar dengan ucapan seorang nenek. Orang tua kita dulu menanam kebaikan, kita yang makan hari ini. Maka hari ini aku pun berbuat baik, menanam hari ini, sekalipun aku tidak menikmati pohon kelapa, tapi nanti akan dinikmati oleh anak cucuku. Sadar tuh, itu ucapan baligho, ucapan yang berbobot. You know berbobot? Ini nih, berhamil, berbobot. Gitu. Jadi oh iya, sadar benar. Oh iya. Nah, kata-kata itu yang menyentuh, yang bikin jadi raja. Oh iya, benar juga. Itu. Yang kelima adalah kaulan layyinan, ucapan yang lemah lembut, sebagaimana lemah lembutnya Nabi Musa mengajak iman Fir'aun. Level Fir'aun tuh yang beringasan, kejem itu tetap layyinan, ucapannya lemah lembut. Makanya dengan ucapan ini sentuhan itu akan masuk ke dalam hati. Ya, maka ma kharaja fil qalbi dakhala fil qalbi.
Sesuatu yang keluar ucapan dari hati akan masuk ke dalam hati. Makanya orang bisa sadar dengan ucapan yang lemah lembut. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Andai kata engkau kasar beringasan ya Muhammad, kata Allah, maka mereka akan menjauhimu, kabur dari sekelilingmu, gak akan mau ikut. Makanya penting dengan kaulan layyinan, ucapan lemah lembut, bukan lemah gemulai. Lemah lembut, ya. Awas tuh, ini lemah gemulai ini, itu. Lemah lembut. Yang ke berapa? Hitung doang ya. Udah, angkanya doang dah, hafalin dah. Kagak usah isinya, angkanya aja hafalin. Yang keenam, kaulan sakila. Kaulan sakila, ucapan yang tegas. Ucapan yang tegas. Jadi yang pelenyek gitu. Ya, ke ulama ini halal haram. Ini ada 5M nih. Oh, haram gitu. Ini nggak tegas nih ngomongnya nih. Wah, ada duitnya nih. Wah, dibilang haram kagak dapat, halal aduh gimana ya? Ya haram gitu. Nah, ini. Karena nggak tegas. Jadi abu-abu, hitam kagak, putih kagak, abu-abu, nggak jelas hukum. Kan gitu, betul kira-kira? Penting kaulan sakila. Para rasul dakwah tegas, sembah Allah, tinggalkan berhala. Walaupun yang dihadapi Fir'aun, Musa tuh. Walaupun Abu Lahab, Nabi Muhammad tuh. Ya kan? Itu kan yang dihadapi. Walaupun orang-orang yang dekat dengan mereka tegas, nggak, ya udahlah, nggak enak nih, nggak perlu begitu. Jadi herin koletah, untuk gitu, nggak boleh. Tegas saja ucapan, haram ya haram, halal ya halal, nggak boleh ya nggak boleh. Jangan ya gimana ya, kagak enak nih saudara, ya udahlah nggak apa-apa, kan nggak boleh begitu. Itu namanya ucapan pelenyak tuh, kagak jelas. Itu yang bikin jadi hidup jadi hina, itu nggak tegas. Ulama yang nggak tegas dengan hukum Allah hina nanti. Tapi mereka yang tegas ucapannya, betul ucapannya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa? Tuh, apalkan angkanya. Udah, apel angkanya aja dah. Ya. Ada berapa ucapan yang dibolehkan? 9. Udah 9 aja. Isinya kagak usah lah. Biar ana yang ngomong gitu. Yang ketujuh, kaulan sadida. Ucapan yang terfokus gitu. Ucapan yang terfokus ke situ. Jadi jangan ke sono kemari, fokus. Ya, jangan teralihkan. Saat kita bicara masalah ke sini, jangan ngomongnya mesum gitu kan, ini pembunuhan gitu, fokus ke sini. Betul nggak kira-kira? Jangan dialihkan ke sana kemari. Jadi apa ketawa ini? Jelas ya. Jadi ada satu pengalihan ucapan yang pokoknya kagak dibahas. Jangan, ini intinya gitu kan. Kaulan sadida, ucapan yang terfokuskan karena itu masalah. Jangan ngomongin masalah cabe ngomong ke yang lain-lain, jadi lupa ngomong cabai kan gitu nih, betul nggak? Ngomongin masalah gula, ngomongin ke yang garam, asam, ya kan gak kebahas, betul? Makanya omongan yang fokus gitu ta. Insya omongan kaulan sadida. Kalau bicara yang fokus, insya Allah ya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ngaji sejam, nggak fokus, ngebodor terus ini. Apa isinya ngaji ini? Kata sejam nggak bodor tuh, nggak fokus pada ngaji kan gitu. Pengajian tapi ngelawak terus ini. Ya ini nggak fokus ngomongnya. Jadi gimana pengajian? Oh rame, lucu, gitu. Udah aja undang si Sule. Orang pengajian kok ilmu Quran hadis kan yang dibahas. Gimana? Ngeunah tertunduh rame, emang gitu lucu. Ada yang begitu ya? Nah kalau pengen payu, ya lucu aja udah ngajinya. Ya, jadi yang diingat lucunya doang gitu ya. Yang ke-8 apa? Sebalik. 8 sekarang? 8 benar. Saya kan tanya berapa, kan antum yang jawab ya. Yang ke-8 adalah kaulan karima, ucapan yang mulia, yang memuliakan ucapan tersebut. Jangan ucapan yang menghina.
menghina ulama, menghina Al-Quran, menghina orang tua, jangan. Hidupnya kaulan karimah, ucapan yang memuliakan orang, memuliakan Al-Quran. Nah, orang-orang yang ucapan yang memuliakan, insya Allah dapat izzah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir Bapak? Cakep, ingat. Yang ke-9, kaulan azimah, ucapan yang betul-betul jauh ke depan. Ucapan yang jauh ke depan. Artinya apa? Memprediksikan, awasna harus getol belajar, masa depan kamu nanti akan bagaimana, kan itu. Jadi mengucapkan kata-kata ke depan, bukan ke belakang, bukan membahas yang sudah terjadi, bukan membahas masalah, tapi cari solusi, itu maksudnya. Apa solusinya? Betul kan? Makanya banyak orang yang punya masalah diriungkeun, kakala nggak bahas kemarin yang udah-udah, ribut deh. Ya, suami istri ribut pas saya, masing-masing boga argumen. Bapak ada bareto kieu, ngomong bareto moal anggeus. Bapak ge kapungkur kitu, nanggeus geus. Geus pas panco we ayeuna mah kitu. Apa solusinya? Kaulan azimate, ucapan yang ke depan atau solusi, daripada membahas yang lalu nggak ada manfaatnya, udah gitu kan. Mau bersatu, mau akur atau kagak, jangan bahas kemarin, masing-masing punya dalil. Betul nggak kira-kira? Tapi kalau itu yang dibahas, nggak kelar-kelar hidup, tambah ribut nanti kan gitu. Saya pernah kedatangan suami istri, ya, dia masalah apa rumah tangga demikian. Tapi masing-masing ngomongin ke sini, ini ngomongin ini. Saya bilang mau selesai, mau tahu masalah, mau selesai, jangan ngomongin kemarin. Kalau ngomongin kemarin, udah pulang ke rumah aja yang saya bilang gitu. Sekarang gimana solusinya? Kayak gitu. Berani ingin baik, ingin jadi islah, tinggalkan yang kemarin. Kaulan azimah, ucapan yang mengandung ke depan, atau ucapan solusi ke depan, itu bagus, maka jadi mulia. Makanya rumah tangga jadi mulia, jangan ngomong kemarin, udah selesai tutup, ngomong yang sekarang, ke depannya bagaimana, kan begitu. Betul nggak kira-kira? Ya, udah. Yang berapa? Oh, udah selesai berarti, paham. Ya.